Ibu Bapak sekalian, saya mohon maaf pada siang ini saya tidak bisa langsung dari pondok karena saya sedang ada acara di Bogor sampai besok ya. Kebetulan laptop saya rusak ya, jadi saya pinjam laptop yang tidak bisa virtual background, jadi mohon maaf. Mudah-mudahan tidak ada kendala dari segi teknis. Layar laptop saya tiba-tiba ngeblank dan katanya LCD-nya terbakar, jadi harus diganti mungkin. Baik, Bapak sekalian, sebelum kita mulai, mari kita membacakan suratul Fatihah yang pertama untuk Al-Kiai Haji Ahmad Syaihu yang sudah menjadi wasilah perantara kita semuanya bisa berhimpun dalam yang sangat mulia ini, meskipun sekarang masih terbatas secara daring. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemanfaatan ilmu Kiai Syaihu kepada kita sekalian dan memberikan barokah kebaikannya melalui lembaga-lembaga, unit-unit tempat kita bekerja sekarang ini. Juga kepada keluarganya tentu, kepada istri beliau juga, Ibu Nyai Solhah. Mudah-mudahan keluarga Kiai Haji Ahmad Syaihu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniya wa kulli niyatin sholihah sya'unillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Suratul Fatihah yang berikutnya mari kita sampaikan kepada muallif hadzal kitab, pengarang kitab ini, yaitu Hujjatul Islam Syekh Abu Hamid Al-Ghazali, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi. Dan juga kepada penulis syarahnya, yaitu Al-Alim Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi. Sya'unillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa khususan ila Abi Kiai Haji Muhammad Harun wa masyayikhina Kiai Haji Ilyas Ruhyat wa Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Anallaha yaghfiru dzunubahum wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi. Insyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu Bapak sekalian, kita akan melanjutkan membaca teks Bidayatul Hidayah. Saya mungkin harus konfirmasi dulu halamannya karena kitab yang saya pegang ini produk tahun 80-an. Itu mulai dari kalimat walakin yambaghi laka an ta'lama qabla kulli syai'in. Boleh dikasih tahu mungkin halaman berapa dan baris ke berapa? Ustaz Fatah, di kitab yang dibagikan kepada para peserta. Kalau di saya halaman 4. Sama Pak Kiai. Sama Pak Kiai. Barisnya baris ke berapa? 11. Baris ke Walakin yan bagi baris ke berapa? 11. Baris ke 11. Kalau ini suara dari siapa nih? Baris ke 11. Oh, ke 11 ya. Di saya baris ketiga ya. Jadi silahkan kalau memang dari baris ke 11 mulailah dari situ. Walakin yambaghi laka an ta'lama qabla kulli syai'in. Halaman 4 baris 11 berarti ya. Silahkan mudah-mudahan bisa diikuti. Jadi caranya saya akan membacakan matannya itu, teksnya itu ya. Matan itu dalam tradisi pesantren teks utama, itu matan namanya. Ini sekalian pengenalan barangkali kalau ada yang
belum familiar dengan istilahnya, matan. Matan itu teks pokok, yaitu Bidayatul Hidayah yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Nah, yang di tengah itu, yang banyaknya, itu adalah karangan ulama Nusantara kita, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani ini adalah guru bagi para ulama Nusantara, termasuk ya nyambung juga ke Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ya, nyambung juga ke Kiai Ahmad Dahlan gitu. Banyak sekali ulama Nusantara yang sanadnya tersambungkan ke Kiai Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif. Nah, ini juga buat para guru, para ustadz, kalau membaca kitab itu memang baiknya dimulai dengan qala al-muallif. Berkata pengarang. Yang berkata itu bukan si ustadz, bukan kiainya, bukan yang sedang membacakannya, tapi ini hanya menyampaikan saja. Qala al-muallif, yakni al-Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali berkata, ini sebetulnya harus saya jelaskan dulu, teks yang akan kita baca ini lanjutan dari penjelasan yang kemarin, bahwa ketika kita belajar, ketika kita berilmu, ketika kita ikut ngasuh lah, katakanlah begitu ya, kalau kita sederhanakan itu, hati-hati karena kata Imam Al-Ghazali bisa jadi salah niat kemarin. Kalau salah niatnya maka bukan kebaikan yang diperoleh, tetapi keburukan. Nah, itu yang diingatkan. Ada berapa kemarin itu ya? Ada 5 ya kalau tidak salah ya. Ada 5 niat keliru ketika kita belajar, ketika kita ngaji gitu. Oleh karenanya sekarang Imam Al-Ghazali akan menjelaskan lebih lanjut lagi seperti apa seharusnya itu kita meniatkan, meluruskan niat. Qala al-mu'allif walakin, tetapi yambaghi, wajib, laka bagi kalian, bagi engkau. Engkau ini berarti orang yang sedang mencari ilmu. Anta'lama, engkau harus mengetahui, engkau harus memahami, engkau harus aware. Qabla kulli syai'in, sebelum melakukan atau sebelum mengamalkan segala sesuatu, sebelum mempraktekkan segala sesuatu itu, engkau harus tahu dulu annal hidayata, bahwa sesungguhnya hidayah, allati yang, allati ini yang diartikannya ya, sama seperti allazi, allati untuk perempuan, kalau allazi untuk laki-laki. Annal hidayata, bahwa sesungguhnya hidayah, allati yang, hiya, adapun hidayah itu, samratul ilmi, itu adalah buahnya ilmu. Kalian harus paham dulu, kata Imam Al-Ghazali, sebelum mempraktekkan segala sesuatu, sebelum melakukan sesuatu, bahwa ini pahami dulu nih, rumusnya begini, kata Al-Ghazali. Hidayah itu yang merupakan buahnya ilmu, laha, itu hidayah tersebut bidayatun. Jadi laha dalam hidayah itu bidayatun, ada bidayah, wa nihayatun, ada nihayah. Waduh, apa nih Pak Oman itu? Hidayah, bidayah, nihayah, pelan-pelan. Kita pelan-pelan Pak Yatno ya. Pak Yatno kayaknya lagi nulis artinya itu, atau ngasih harokat. Saya lihat nunduk, wah nunduk nih kayaknya lagi memberi harokat nih. Jadi karena gundul, jadi memang harus dikasih harokat dulu tuh. Nah, kalau bagi yang belum bisa membacanya, supaya besok bisa baca itu. Ketahuilah oleh kamu bahwa hidayah itu kebaikan. Kita artikan sementara hidayah itu kebaikan ya.
kebaikan itu di dalamnya ada dua unsur. Yang pertama ada bidayah. Bidayah itu artinya permulaan. Ada yang basicnya dulu. Wanihayah, dan yang kedua nihayah. Nihayah itu artinya panungtungan. Panungtungan itu apa? Kalau bidayah permulaan, kalau nihayah masa pengakhiran, akhir, ujung. Panungtungan itu ujung. Jadi dalam hidayah itu ada awal, ada akhir, ada permulaan, ada akhir. Kalau bidayah itu permulaan, kalau nihayah itu puncaknya, gitu ya, puncaknya, gitu. Nah, mungkin bisa kita sederhanakan bahwa yang dimaksud hidayah al-hidayah oleh Imam Al-Ghazali ini adalah ridho Allah. Bahwa dalam ridho Allah itu, dalam puncak kebaikan itu, harus ada dua unsur. Yang pertama itu harus ada unsur syariat, harus ada unsur hakikat, harus ada bidayah. Bidayah itu adalah cangkangnya, kira-kira begitu ya. Cangkang itu maksudnya luarannya, lahirnya, fisiknya, dan di dalam kebaikan itu selalu ada nihayah, yaitu substansinya, gitu. Jadi kalau bahasa sekarang nihayah itu ya substansinya, gitu. Dalam sebuah kebaikan selalu ada bidayah, ada nihayah. Selalu ada yang sifatnya formalistik, tetapi juga ada yang sifatnya substantif, gitu. Kalau disederhanakan seperti itu. Bisa juga diumpamakan bidayah itu adalah pohon, katakanlah begitu ya. Sementara nihayah adalah buahnya. Untuk dapat menikmati kebaikan, kenikmatan, rasa buah, harus ada pohon dulu dong, sebelum ada buahnya. Sebelum kita mendapatkan ridho Allah, sebelum kita mendapatkan hidayah dari Allah, maka kita harus melakukan hal-hal yang mendasar dulu di dalam agama. Misalnya sholat, itu bidayah, itu syariat. Itu. Kemudian puasa, yaitu bidayah. Kemudian zakat, bayar zakat, yaitu bidayah. Jangan ujug-ujug, saya mah tidak perlu sholat, tidak perlu melaksanakan puasa juga. Yang penting saya mah langsung aja lah minta hidayah kepada Allah, nggak bisa. Harus ada bidayah, harus ada nihayah. Kalau di kantor, kira-kira kalau saya umpamakan, ya saya analogikan, bidayah itu semacam tata tertib, gitu, semacam aturan. Sebelum kita mendapatkan kepuasan, prestasi, puncak achievement, katakanlah begitu, maka yang pertama-tama itu adalah kita harus mengetahui dulu aturan-aturan, tata tertib, syariat kan, sholat itu kan syariat dari Allah kan. Nah kalau di kantor itu ibaratnya adalah SOP, tata tertib, itu amat mendasar sekali, yang harus diketahui, bidayah namanya. Kalau bagi santri, ya yang pertama harus tahu itu tata tertib jadi santri itu seperti apa. Itu juga bidayah. Makanya di tengahnya ada penjelasan yang namanya bidayah itu al-musammat bisyariati wa tariqati. Syariat, tarikat itu bidayah. Kalau nihayah, kalau kita ibaratkan nihayah itu adalah kita analogikan di kantor begitu, yang disebut nihayah itu adalah puncak prestasi, puncak kepuasan dalam bekerja begitu ya. Itu adalah buah daripada kita mengetahui tata tertib dan melaksanakan tata tertib. Gitu. Kalau di dalam Islam, ini gimana nih nilai PKN? Syariat itu aturan-aturan sholat, kemudian torekat itu melaksanakan sholat. Nanti kalau kita sudah melaksanakan sholat dan
menjalankannya dengan istiqomah, baru kita mendapatkan kenikmatan yang namanya nihayah. Nah, saya jelaskan dulu seperti itu, karena ini pembahasan berikutnya itu tentang hidayah, ini tentang bidayah, nihayah, panjang gitu ya. Jadi mohon dipahami dulu ini konsepnya supaya nyambung nanti. Bahwa yang dimaksud, bahwa di dalam hidayah itu selalu ada bidayah, ada nihayah. Dalam segala sesuatu itu ada awal, ada akhir, ada yang sifatnya luaran, ada yang sifatnya substansi. Wa zahirun, dan di dalam hidayah itu, di dalam kebaikan itu, zahirun, ada yang sifatnya lahir, wa batinun, dan juga ada yang sifatnya batin. Itu. Kalau di dalam penjelasannya itu, syariat itu diibaratkan, bukan diibaratkan, didefinisikan sebagai hukum-hukum al-ahkam allati kallafana biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukum-hukum yang namanya syariat itu adalah hukum-hukum yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tariqatu, adapun tarekatnya itu adalah al-amalu bil wajibati wal mandubat. Tarekat itu adalah mengamalkan, menjalankan kewajiban-kewajiban agama, yang wajibnya, yang sunnahnya, yang dilarangnya dijauhi begitu ya. Itu semuanya adalah tariqat. Nanti baru kita nyampe pada apa yang disebut dengan hidayah itu. Nyampe pada kebaikan, ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu ya. Wa dhahirun wa batin. Wala wusula, dan tidak akan nyampe seseorang itu ila nihayatiha, kepada ujung, kepada substansi dari bidayatul hidayah tadi itu. Jadi seseorang itu tidak akan nyampe ila nihayatiha, kepada substansi dari amal kita. Kita tidak akan pernah bisa merasakan kenikmatan ibadah kita illa ba'da ihkami bidayatiha. Illa ba'da ihkami bidayatiha, kecuali setelah mampu melaksanakan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi kamu tidak akan pernah nyampe pada kebaikan, substansi ibadah itu apa, kecuali kalau sudah bisa melaksanakan secara istiqomah syariat-syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita ibaratkan lagi ke kantor, berarti ya ke pekerjaan. Jadi Anda atau kita semuanya tidak akan pernah bisa memahami, menikmati puncak kebaikan atau prestasi di dalam pekerjaan begitu, kecuali kita memang sudah mematuhi dulu aturan-aturan yang sudah ditetapkan di tempat kita bekerja. Jadi, kalau dianalogikan ke yang duniawi itu kira-kira begitu. La wusula ila nihayatiha illa ba'da ihkami bidayatiha. Orang tidak akan pernah menjadi seorang sufi, seseorang tidak akan pernah menjadi orang yang tinggi martabatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau ia sudah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Tidak ada jalan pintas di dalam memperoleh hidayah dari Allah. Tidak ada jalan pintas di dalam memperoleh kebaikan. Wala usura, dan tidak ada wala usura, la ilma, jadi la usura, tidak ada pengetahuan. Maksudnya tidak ada kemungkinan kita itu berilmu, menjadi pintar begitu. Ala batiniha, jadi wala usura, tidak mungkin kita mengetahui ala batiniha, substansi atau yang batin dari ibadah kita itu,
illa ba'dal wuqufi, kecuali setelah kita menjalankan, kecuali setelah kita bermusyahadah, kecuali ketika kita sudah melaksanakan ala dhahiriha, yang sifatnya lahir. Nah, ini juga satu prinsip ini. Al-Ghazali mengatakan la unsuru ala batiniha illa ba'dal wuqufi ala dhahiriha. Seseorang itu tidak akan pernah bisa mendapatkan kenikmatan pengetahuan yang substantif dalam beragama kecuali kalau ia sudah melaksanakan yang sifatnya lahir. Orang tidak bisa loncat memahami, aduh, secara spiritual saya ingin langsung aja deh ketemu dengan Allah, kemudian nikmat gitu dalam beragama. Tidak bisa, kecuali kalau sudah melaksanakan apa yang disyariatkan oleh Allah gitu. Ini prinsip ya, prinsip di dalam beragama. La unsura ay la ilma ala batina illa ba'dal wuqufi ala dhahiriha. Nah, kalau Syekh Imam Nawawi itu menganalogikan syariat, tarekat, hakikat itu menarik sekali. Kan kita tadi bicara syariat, tarekat, hakikat ya. Ada awal, ada akhir. Ada lahir, ada batin. Yang lahir itu disebut sebagai syariat dan tarekat, itu lahir. Sementara yang batin itu disebut sebagai hakikat. Jadi kebaikan itu tidak mungkin dicapai kalau tiga-tiganya ditempuh oleh kita. Syariat, tarekat, hakikat. Nah, Syekh Imam An-Nawawi itu mengibaratkan begini. Dalam penjelasannya ya, mengutip para ulama. Saya ke tengah dulu sedikit. Wa massala ba'dhum asy-syari'ah bis-safinah. Syariat itu ibaratnya perahu, kapal. Wa tariqah bil bahri, sementara tarekat itu ibaratnya lautan. Wal haqiqah bil lu'lu'i, sementara hakikat itu adalah mutiara di dalam lautan. Nah, syariat adalah perahu, tarekat adalah lautannya, hakikat adalah mutiara di dalam lautan. Bayangkan, apakah kita bisa mendapatkan mutiara di dalam lautan tanpa kita naik kapal, naik perahu, kemudian kita mengarungi lautan, kalau perlu menyelam sampai ke dalam, begitu ya, untuk mendapatkan mutiara itu. Nah, mutiara itu adalah keridhaan Allah. Tidak mungkin kita mencapai keridhaan Allah, kita tidak mungkin menjadi hamba yang di hadapan Allah diridhoi kalau seandainya kita tidak menempuh atau tidak melaksanakan syariat dan tarekat yang sudah diajarkan oleh Allah dan oleh Rasul-Nya. Aduh, berat ini katanya ini. Baru berapa paragraf aja udah berat ya. Bacanya berat, memahaminya berat. Enggak juga. Makanya saya coba sederhanakan. Saya analogikan itu supaya apa namanya? Ini karena saya paham betul bahwa audiens kita ini sekarang ini kan terutama adalah keluarga besar Yayasan Islam Al-Hamidiyah ya, bukan santri yang belum bekerja. Nah, makanya saya coba analogikan ke hal yang ada di hadapan kita. Apa sih yang dimaksud dengan hidayah, apa yang dimaksud dengan bidayah, dan apa yang dimaksud dengan nihayah. Mudah-mudahan sih bisa dipahami. Kalau saya ingat di DIRP itu ya, Bu Farida itu sering sekali tuh, kita itu harus menekankan kepada para santri supaya mereka paham apa sebetulnya substansi atau esensi ritual yang dilaksanakan itu. Jangan santri itu hanya diwajibkan saja, kamu harus apel pagi misalnya begitu. Mereka ikut apel pagi, mereka ikut berseragam, mereka ikut berdiri, tapi mereka tidak pernah dikasih tahu pemahamannya apa sebetulnya substansi dari apel pagi. Kira-kira begitu. Nah, sekarang kita sebagai karyawan, kita diwajibkan hadir, ya kan? Kita diwajibkan bekerja pada hari tertentu dengan jumlah jam tertentu. Kalau hanya berhenti pada kita melaksanakan kewajiban hadir absensi itu, maka kita ada pada level bidayah. Bidayah itu awal. Terpenuhi sih, tata tertibnya terpenuhi, tetapi kita sudah nyampe belum kepada mutiara yang ada di dalam lautannya.
kita sudah sampai belum ke dalam nihayahnya, ke dalam substansi atau esensi dari yang kita kerjakan, belum tentu. Gitu. Tapi tidak mungkin juga kita langsung sampai pada pemahaman tentang apa sih sebetulnya hakikat dari disiplin itu. Kita tidak mungkin nyampe ke situ kalau tidak melaksanakan disiplin itu sendiri. Nah, itu bidayah nihayah. Ya. Nah, kalau bingung kira-kira begini cara ngukurnya, kata Imam Al-Ghazali. Qala al-mu'allif, bagian berikutnya. Waha ana musyirun alaika. Waha, begini nih cara ngukurnya. Apakah kita ini nyampe nggak nih kepada kebaikan dengan ngaji ini? Jangan-jangan nggak nyampe juga. Coba diukur nih. Ini ada indikatornya. Waha, dan inilah aku kasih peringatan. Kata Imam Al-Ghazali, adapun aku musyirun, itu memberi isyarat, memberi petunjuk alaika kepada engkau, ya. Kak itu engkau buat laki-laki, tapi kalau disebut alaika masuk juga perempuan, tapi kalau khusus perempuan alaiki bacanya, ya. Adapun aku musyirun, itu memberi isyarat alaika kepada engkau, wahai orang-orang, wahai semua yang sedang ngaji, wahai semua yang sedang ikut ngasuh, aku kasih nih indikator, isyarat. Wah, mohon maaf, sebentar saya harus sebentar. Ya, mohon maaf Ibu Bapak. Waha ana musyirun alaika, dan inilah aku memberikan isyarat kepada engkau, petunjuk, di bidayatil hidayah, awal dari diperolehnya kebaikan. Awal dari hidayah. Kita kan sering bilang ya, aduh mudah-mudahan dapat hidayah. Apa sebetulnya dimaksud hidayah itu dan seperti apa indikatornya? Nah, ini Imam Al-Ghazali akan memberikan petunjuk nih. Jangan-jangan kita udah merasa kita dapat hidayah, ternyata menurut ukuran Al-Ghazali belum dapat hidayah. Jangan-jangan kita bilang kalau itu tuh orang tuh dapat hidayah tuh. Jangan-jangan sebetulnya belum gitu. Ini kayaknya kemarin nggak pernah ngaji, tapi sekarang ngaji ini kayaknya dapat hidayah itu. Mudah-mudahan. Nah, tapi supaya lebih pastinya, mari kita lihat ukuran dari Imam Al-Ghazali. Litujar riba, supaya engkau bisa mencoba, supaya engkau bisa mencoba biha, dengan bidayatul hidayah itu, dengan awal dari hidayah itu, nafsaka, jiwa kamu, nafsaka, diri kamu, watamtahina, dan supaya engkau bisa menguji biha, dengan hidayah itu, qalbaka, hati kamu. Jadi ini cara menguji jiwa kita dan hati kita. Apakah kita ngaji itu benar-benar jiwa yang mutmainnah, yang sudah memang tentram dengan penuh kesadaran, ingin mencapai ridho Allah. Kemarin kata Al-Ghazali kan, niatkan ikut ngaji, niatkan ikut belajar itu untuk menghilangkan kebodohan dalam diri kita. Kan begitu kata Al-Ghazali, salah satunya. Tapi jangan-jangan hati kita belum lurus juga. Nah, makanya kata Imam Al-Ghazali, mari kita lihat, kita uji litujar riba wa tamtahina. Sama makna tajarrum sama imtihan itu sama. Itu jariba dan litamtahina itu maksudnya adalah tahtabiru. Tahtabiru itu ya menguji gitu ya. Dan beberapa kali mengujinya. Kita harus tes lagi. Hati kita udah bener nggak nih? Tes lagi. Ketika kita ikut berbagai kegiatan, mungkin di Alhamidiyah juga kan banyak ya kegiatan. Ada pelatihan, ada apa begitu, termasuk sekarang ngasuh ini.
terus tes sudah lurus atau belum. Yang pertama, fa'in sodafta, maka apabila engkau menjumpai kolbaka, hatimu, hati engkau, ilaiha, terhadap bidayah itu, terhadap ketentuan Allah, terhadap syariat Allah, ma'ilan itu menyukai, ma'ilan itu memiliki kecenderungan atau muhibban, menyukai gitu ya. Kalau hati kamu ketika kamu mengetahui ada kewajiban ibadah itu muhibban, menyukai, atau sekali lagi kalau dalam urusan kantor itu, kalau ada tata tertib yang ditetapkan oleh pimpinan kita, kemudian kita itu, hati kita itu ma'ilan itu setuju dan ini emang bagus, ini ada SOP ini bagus sekali gitu. Ada tata tertib santri ini bagus sekali. Itu yang pertama, ma'ilan ukurannya. Ma'ilan gitu ya. Wa nafsuka, dan wa nafsaka, saya kira ya. Fa'in sodafta kolbaka wa nafsaka. Wa nafsaka, dan engkau menjumpai jiwa engkau, allati fi qalbika, yang ada di dalam hati engkau, biha, terhadap syariat-syariat Allah itu mutawiyatan, itu taat, dikasih aturan seperti karyawan itu harus begini loh ya, SOP-nya ikut ya, kita tentukan nih berdasarkan dari lembaga jaminan mutu misalnya gitu kalau di Al-Hamidiyah. Kalau tata tertib santri itu berdasarkan tata tertib santri, jiwa kamu itu mutawiyatan, bawaannya itu taat saja. Kata Allah, sholat 5 waktu mutawiyatan, taat. Kata Allah, kamu bayar zakat ya, bayar zakat, mutawiyatan. Besok Ramadan, kata Allah, kutiba alaikumusiyam, mutawiyatan. Mutawiyatan itu taat. Yang pertama itu ma'ilan itu muhibban, menyukai, kemudian setuju begitu, menyukai, mencintai. Kemudian yang kedua tidak hanya menyukai tetapi juga mutawiyatan, taat. Walaha, dan terhadap syariat Allah itu qabilatan, ridho, menerima. Tidak hanya melaksanakan tapi robiatan. Qabilah itu bukan hanya menerima ya, tapi robiyah, ridho. Kalau kita hanya melaksanakan, taat pada peraturan, disiplin, taat Allah, segala ketentuan Allah dilaksanakan. Sholat sih sholat, tetapi hatinya itu ini nggak enak aja nih. Kalau nggak sholat rasanya kok mungkin takut ketahuan sama istri, takut kelihatan sama suami nggak sholat, atau mungkin sama anak terutama. Nggak enak nih sholat sunat deh. Gak enak nih anak di pesantren, masa saya nggak sholat sunat misalnya. Kalau begitu, itu berarti belum qabilah. Kalau qabilah itu menerima syariat, ketentuan, robiyah, dengan betul-betul ridho. Nah, kalau hati kita sudah seperti itu, pertama apa ukurannya? Ma'ilan, ya, cinta, menyukai. Yang kedua itu mutawiyatan, taat, gitu, patuh pada aturan, pada syariat. Yang ketiga itu qabilatan, patuhnya tidak sekedar melaksanakan tetapi betul-betul ridho. Fadunaka, maka buatmu at-tatallu', fadunaka at-tatallu', maka itu hak buat kamu untuk maka kita berhak untuk naik derajatnya ilan nihayati, untuk sampai pada level nihayat, untuk sampai pada puncak kebaikan. Nah, kalau syaratnya tapi 3 tadi itu, kalau terhadap syariat Allah, terhadap ketentuan Rasulullah itu harus ma'ilan, menyukai, kemudian mutawiyatan, taat, qabilatan, harus ridho. Baru kalau begitu engkau akan at-tatallu' ilan nihayati, engkau akan naik derajatnya kepada puncak kebaikan, wattaghulghuli, akan mendapatkan
kebahagiaan. Kita kaitkan lagi dengan ilmu yang sedang kita jalani gitu ya, sedang ngasuh begitu, ikut ngasuh begitu. Kalau seandainya kita ikut ngasuh itu tiga syarat tadi ada di dalam hati kita. Pertama, demen bener nih ikut ngasuh misalnya. Walaupun saya nggak paham ini kitab kuning nih Ustadz Suma ini ngapain beliin kitab yang gundul begini. Apa nggak ada yang ada harokatnya gitu. Ustadz Suma diprotes misalnya gitu ya. Tidak ini mah terima, bukan berarti tanpa reserve, tapi kan sudah tahu alasannya gitu kan, diterima. Kemudian hati kita itu juga ketika kata Imam Al-Ghazali, kamu harus hati-hati meluruskan niat, langsung dilaksanakan, mutawiatan, ya kan? Dan yang ketiga qabilatan, nikmat banget rasanya melaksanakan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam Bidayah ini, bukan oleh saya, bukan, saya hanya membacakan. Nikmat banget rasanya itu gitu mendengarkan nasihat dari Imam Al-Ghazali, seorang hujatul Islam, seorang ulama besar. Nah, kalau hati kita seperti itu, dijamin itu insya Allah akan mendapatkan hidayah, akan mendapatkan puncak dari kebaikan atau yang oleh Al-Ghazali disebut sebagai an-nihayah. Ia akan berenang di dalam lautan ilmu. Itu yang pertama ya. Tapi, nah ini ada tapi yang kedua yang harus hati-hati. Wa in sodafta. Dan apabila engkau menjumpai kolbaka hatimu, inda muwajahatika. Ketika engkau menghadapi iyaha, kebaikan itu. Ketika engkau dihadapkan pada kebaikan, ya, engkau harus menjalankan syariat Allah, engkau harus menjalankan salat, engkau harus menjalankan puasa, engkau harus menjalankan zakat. Kalau engkau punya rezeki, engkau naik haji gitu, atau santunilah orang miskin, atau minimalnya sekarang ngaji gitu. Kalau engkau ketika diminta untuk berbuat kebaikan, hati engkau itu biha terhadap bidayatul hidayah, terhadap syariat agama itu musawifan. Musawifan itu engke-engkean, apa ya, ini bahasa Sunda ini. Musawifan itu nanti entar, Betawinya ada juga entar-entaran. Kalau terhadap kebaikan itu ternyata hati kita itu selalu musawif, entar-entaran. Musawif itu kan saufa ya, saufa itu kan akan ya deh nanti saya lakukan. Ini bagus deh kalau ikut ngaji itu menambah ilmu pengetahuan kita. Ya dah, ntar edisi keempat kali. Nah, misalnya musawif, selalu musawif. Kamu sekarang kan sudah ada itu jaminan mutu, SOP-nya ini harus dilaksanakannya begini loh supaya lebih baik. Ya dah, ntar untuk berikutnya saya akan patuhi terus begitu. Diminta untuk puasa sunnah, entar-entaran juga dianjurkan untuk melaksanakan. Kalau santri itu sholat qobliyah, ba'diyah itu juga kadang entar deh. Atau yang muda misalnya diminta untuk berbuat baik, ya masih muda lah, entar deh kalau udah agak sepuh misalnya gitu ya. Kalau hati kita itu begitu, kata Al-Ghazali, wabil amali, dan ketika mengamalkannya juga bimuqtadoha, ketika mengamalkan apa yang disyariatkan oleh agama itu mumatilan, disuruh menambah ilmu, mumatil itu muakhiran biwa'din, janjinya doang. Mumatilan itu memanjangkan, tola, mumatilan, matola, yumatilu, mumatilan ya. Mumatilan itu entar-entaran juga sama seperti musawif gitu. Jadi janji tapi tidak ditepati gitu. Muakhiran biwa'din gitu. Nah, kalau seandainya hati kita itu selalu begitu terhadap kebaikan, hati kita selalu menolak pada kebaikan, kalau hati kita itu selalu entar-entaran pada kebaikan, fa'lam, maka ketahuilah anna nafsaka, bahwa sesungguhnya jiwamu itu almailata, yang mau
ila thalabil ilmi, untuk menuntut ilmu itu, hiya, itu hati kamu yang seperti itu, an-nafsul ammaratu, itu adalah nafsu amarah. Kalaupun ikut ngaji, tapi ngajinya itu agak musawwif, entar-entaran, dan ala apa sih ini yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali itu berat banget ini. Entar aja deh, saya kalau udah agak pensiun dikit dah misalnya, mungkin baru melaksanakan apa yang disampaikan oleh Al-Ghazali misalnya. Kalau hati kita seperti itu, yakinlah bahwa ngajinya itu, kata Al-Ghazali, itu an-nafsul ammarah bisu. Itu adalah nafsu yang suka memerintahkan keburukan di dalam diri kita. Gitu. Ikut ngaji, tapi kok itu nafsu amarah. Kok bisa ya nafsu amarah ikut ngaji gitu. Nah, ya memang seperti itu. Waqadin tahabat. Nah, kata Al-Ghazali, waqadin tahabat. Dan ketika jiwamu seperti itu, maka jiwamu itu bangkit muti'atan, taat lisyaitoni, kepada setan, al-la'ini, yang terkutuk. Jadi kalaupun nafsunya itu, kalaupun ikut begitu pada kebaikan, tetapi jiwanya di dalam hatinya itu enggan-engganan, agak tidak ridho, tidak rodian, tidak qabilatan, tidak menerima dengan sepenuh hati, maka sesungguhnya kehadirannya di dalam kebaikan itu sesungguhnya adalah hanya mengikuti godaan setan saja gitu. Kok bisa ya ikut kebaikan tapi sebetulnya sedang ikut godaan setan? Nah, karena liudliaka, setan itu liudliaka. Setan itu liudliaka itu artinya untuk apa? Setan menunjukkan kepada engkau, menunjukkan jalan kepada engkau, bihabli ghururihi, menunjukkan tali tipuannya, tali tipu dayanya. Jadi kalau seandainya kita melaksanakan kebaikan tetapi hati kita tidak lurus, sesungguhnya itu kita sedang mengikuti tipu daya setan. Fayastadrijaka, maka setan itu pelan-pelan akan membawa engkau bimakidatihi, untuk terjerumus di dalam tipu dayanya, ila ghamratil hilaki, terjerumus ke dalam kerusakan yang amat sangat membahayakan gitu. Kenapa setan kok mau menjerumuskan orang melalui kebaikan? Kenapa setan mau mengajak keburukan kepada manusia melalui jalan kebaikan? Wa qasduhu, dan adapun maksud syaitan, ayyurawija, itu adalah untuk mengajak alaika, kepada engkau, asyarru, menuju keburukan, menuju kemaksiatan, menuju neraka, fi ma'radil khairi, dalam tampilan kebaikan. Jadi gitu, cara setan menjerumuskan orang itu tidak selalu dengan keburukan, seringkali ditunjukkan dengan kebaikan. Ma'rad itu kan pameran artinya ya. Ma'rad itu pameran. Kalau mau di apa namanya secara harfiahnya, maksudnya tampilan. Jadi bisa saja kebaikan itu sesungguhnya pameran yang ditampilkan oleh setan untuk menggoda manusia untuk menuju keburukan. Hatta yulhiqoka, sehingga setan nanti itu bisa menggolongkan engkau bil akhsarina, ke dalam golongan orang-orang yang merugi, a'malan, perbuatannya. Alladzina, yaitu orang-orang dola, yang sesat, sa'yuhum, kehidupannya, fil hayati dunia, di dalam kehidupan dunia, wahum, dan sementara mereka itu yahsabuna, mengira, annahum, bahwa sesungguhnya mereka, yuhsinuna, itu sedang berbuat baik, sun'an, amalnya. Aduh, ya Allah. Jadi cara setan menggoda itu, setan jerumuskan seseorang ke dalam keburukan melalui kebaikan,
sehingga orang itu akan mengira bahwa ia sedang ada di dalam kebaikan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah ya. Ya, saya kadang-kadang kalau ngaji begini juga suka pengen berhenti sebenarnya. Saya suka pengen berhenti kalau jangan-jangan saya ini seperti sedang berbuat baik padahal sedang tergoda oleh setan. Sepertinya sedang mengajarkan kebaikan, sedang ngaji gitu ya. Jangan-jangan hati saya ini juga pengen dipuji. Jangan-jangan hati saya ini juga tidak lurus niatnya. Sehingga sebetulnya justru saya sedang dijerumuskan oleh setan. Na'udzubillah, na'udzubillah. Mudah-mudahan selalu kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya niat kita tidak melenceng, tidak tergoda. Selalu ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk apapun bentuk godaannya itu. Saya lanjutkan dulu. Wa inda dzalika. Nah, dan ketika setan berhasil menggoda kamu itu dengan cara kebaikan, wa inda dzalika, dan ketika itu ya, wa inda dzalika, dan itunya ketika setan bermaksud untuk merumuskan seseorang melalui tampilan kebaikan, yatlu, maka nanti setan akan membacakan alaika kepada engkau, yatlu maka akan membacakan alaika kepada engkau, siapa asyaitonu syaitan, fadlal ilmi, keutamaan ilmu. Nanti itu kalau setan ingin menggoda kita dengan kebaikan, setan akan kasih tahu, hati kita akan ditanamkan oleh setan, ilmu itu keren loh. Jadi orang yang berilmu itu keren banget loh. Jadi jadi master, jadi MA, wah itu dahsyat itu. Jadi dokter itu luar biasa. Apalagi jadi profesor itu, luar biasa. Jadi kepala madrasah itu, wah pokoknya hebat. Terus saja keutamaan ilmu itu ditanamkan oleh setan ke dalam diri kita, ke dalam hati kita. Wadarojatal ulama'i. Dan juga setan akan menanamkan ke dalam diri kita, kalau kita berilmu itu, akan ditanamkan ke dalam jiwa kita tentang keutamaan derajat ulama. Wah, ulama itu mulia loh. Terus saja ditiupkan ke dalam diri hati kita, hati saya misalnya ya. Nah, ini kan kita semuanya sedang bergelut di dalam ilmu semuanya. Semuanya guru, orang-orang pinter, minimal sarjana, kemudian sebagian magister, sebagian doktor, begitu kan, semuanya berilmu. Ada yang berilmunya melalui kitab, ada berilmunya melalui sains, dan seterusnya. Hati-hati, itu setan bisa membisikkan ke dalam diri kita tentang keutamaan orang yang berilmu. Wama waroda, dan setan juga bisa saja membacakan hadis-hadis fihi tentang keutamaan ilmu. Misalnya, wal asari, juga keutamaan para ucapan para sahabat. Misalnya begini, ke dalam hati kita itu setan menanamkan bahwa ini Rasulullah itu bersabda loh, nazratun ilal alim, ini penjelasan di tengahnya ya dari Syekh Nawawi Al-Bandani, nazratun ilal alimi, memandang seorang yang berilmu itu ahabbu, itu lebih dicintai, ilayya, bagiku kata Nabi, min ibadati sanatin, ketimbang ibadah 1 tahun, siyamiha, puasanya, wa qiyamiha, sholatnya. Rasul itu pernah bilang begitu loh, kata setan. Kita itu memandang ulama itu, memandang seorang alim, satu saja, itu lebih mulia, lebih utama, dan aku lebih suka ketimbang aku melihat ibadah seseorang tetapi tidak berilmu. Ditanamkan terus. Gitu. Kemudian ditanamkan lagi tentang bahwa Rasulullah itu juga bersabda loh, fadlul alim alal abid sab'una darajatan. Bedanya seorang yang berilmu dan seorang yang tidak berilmu itu ibaratnya jaraknya itu 70
70 derajat bedanya. Ibarat beda langit dan bumi. Jadi kamu harus berilmu, terus saja ditanamkan. Tetapi keinginannya itu hanya itu yang ditanamkan. Lupa, wayulhika. Saya teruskan sedikit lagi. Wayulhika, dan setan membuat engkau lalai an qaulihi, dari sabda Rasulullah SAW yang lain. Ada hadis yang lainnya itu sebetulnya ada juga begitu ya, di dalam ucapan Rasul, tetapi ditutupi oleh setan. Kalau hadis yang ini, mana yang ditutupi? Misalnya, kan Rasul bersabda begini, man, barang siapa, izdada, yang bertambah itu man, apanya? Ilman, ilmunya, walam yazdad, tetapi tidak bertambah, apa? Hudan, hidayahnya, lam yazdad, maka tidaklah ia bertambah minallahi, dari Allah, illa bu'dan, kecuali malah makin jauh. Nah, hadis yang begini diumpetin sama setan dari hati kita. Barang siapa yang nambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya, maka sesungguhnya di hadapan Allah ia tidak bertambah dekat, melainkan bertambah jauh. Ini yang disembunyikan oleh setan. Ada lagi hadis Rasulullah SAW. Ada hadis oleh setan. Adapun sedahsyat-dahsyatnya manusia azaban siksaannya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, alimun, itu adalah seorang yang berilmu, lam yanfa'hu, yang tidak memberikan manfaat atas alim itu, siapa? Allahu, Allah, bi'ilmihi, dengan ilmunya. Astagfirullah. Jadi ini rugi nih kalau begini ya, jadi orang yang berilmu. Jadi kiai ini rugi, jadi ustadz ini rugi kalau seandainya kita masuk kategori ini. Manusia yang paling berat siksaannya di hari kiamat adalah orang yang berilmu, yang ilmunya tidak bermanfaat. Omong doang. Itu justru yang paling berat. Tapi yang begini ditutupi oleh setan. Jadi dalam hati kita itu, hadis yang begini ini tidak nempel. Yang nempel yang tadi aja, bahwa menjadi orang yang berilmu itu terhormat. Menjadi orang yang gelarnya banyak itu nanti gajinya juga tinggi, nanti dihormati oleh orang. Terus saja itu yang ditiupkan oleh setan. Nah, ini yang Rasulullah SAW sering berlindung daripada setan dari godaan yang seperti ini. Nah, kita lanjutkan teks terakhirnya, wakana, dan ada Rasulullah SAW yaqulu, berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma'. Nah, itu makanya Rasulullah SAW itu selalu berdoa, Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku berlindung bika, kepada engkau ya Allah, min ilmin, dari ilmu, la yanfa'u, tidak bermanfaat, wa qalbin, dan aku berlindung dari hati, la yakhsha'u, yang tidak khusyuk, wa amalin, dan aku berlindung dari perbuatan, la yurfa'u, yang tidak diterima, wa du'ain, dan aku berlindung dari doa, la yusma'u, yang tidak didengar. Itu Rasul loh yang berdoa. Rasulullah SAW saja, seorang yang maksum, seorang yang suci, seorang yang tidak berdosa, tidak pernah berdosa, itu selalu meminta perlindungan kepada Allah supaya dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat, dijauhkan dari hati yang tidak khusyuk, dijauhkan dari amal yang tidak diterima, ditolak oleh Allah, dan dijauhkan dari doa yang tidak dikabulkan, apalagi kita. Oleh karenanya, mari kita sama-sama catat nih doa ini ya. Mudah-mudahan kita terlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa du'a'in la yusma'u. Lewat susah ininya kita ngajak baca bareng nih, kalau mungkin ya, saya nggak tahu, mungkin nggak ibunya bagi yang bisa buka audionya,
Mari kita baca bareng-bareng doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini 3 kali ya. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Inni a'udzubika min ilmin la yanfa' Allahumma inni ilmin la yarfa' wa du'a'in la yasma' wa amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma' Allahumma inni Hadirin, mudah-mudahan diakhiri dengan doa ini kita dijauhkan dari godaan setan, menjadi orang yang berilmu tapi sesungguhnya kita terjerumus di dalam keburukan. Mudah-mudahan ya. Sementara saya cukupkan demikian. Saya persilahkan kalau ada mubahasah, kalau ada pembahasan, kalau ada nggak tahu pertanyaan atau apa begitu ya, untuk silaturahmi beberapa menit barangkali saya persilahkan. Baik, Pak Kiai. Mungkin bisa raise hand saja karena ini di Zoom, raise hand di itunya sehingga bisa kelihatan siapa yang raise hand. Nah, sementara sih ada raise hand-nya manual ya, jangan manual, kalau bisa pakai ini, pakai reaction yang ada di Zoom-nya. Ada Pak Iqbal yang pertama. Ini lagi HP Pak Kiai, pakai HP. Oh, pakai HP ya. Oke, mangga. Silakan. Ya, Assalamualaikum Pak Kiai Oman. Waalaikumsalam. Dan juga para warga Al-Maktul Masaihu, para guru dan juga para pegawai Alhamdulillah yang saya hormati dan saya cintai. Langsung saja, mungkin agak beda dalam pembahasan ini, tapi masih masalah tasawuf Pak Kiai. Apa bedanya yang saya pernah pelajari itu term manunggaling kaula Gusti Syekh Siti Jenar dengan wihdatul wujudnya para sufi Pak Kiai. Ya, itu aja. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Iqbal ini harus ngaji terpisah ini dengan saya. Karena bisa aja Pak Kiai, baru belajar. Ya, karena ini diskusinya kalau tentang yang wahdatul wujud itu sudah yang nihaya, sudah yang tinggi ya. Nah, tetapi tidak apa-apa. Saya jelaskan dengan sederhana begini. Bagi yang barangkali belum mengenal istilah manunggaling kaula Gusti, itu di dalam tasawuf itu ada satu penjelasan bahwa sesungguhnya kita ini semesta manusia itu tidak wujud, karena yang wujud itu kan hanya Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah kan. Kok ada ini wujud, kan ada nih, saya ada nih, ini Oman. Kemudian ada Iqbal ada juga, Fatah ada. Kan ada, ini kok disebut tidak ada? Karena sesungguhnya itu hanya pancaran saja dari wujud Allah. Wa nafakhtu, kan aku tiupkan di dalamnya itu ruh Allah gitu, kata Allah gitu. Jadi sesungguhnya manusia itu pada hakikatnya itu adalah wujud dari Allah. Karena wujud dari Allah, maka bagi mereka yang sudah menghayati betul tentang tauhid wujudnya itu dengan sangat paripurna, ia bisa kemudian merasakan bagaimana kehadiran Allah di dalam dirinya. Bukan berarti ia menjadi Allah. Wal abdu abdun wa in taraqqa. Hamba itu tetap saja hamba walaupun ia merasa sudah tinggi derajatnya menjadi wali. Wa rabbu rabbun wa in tanazzala. Sementara Tuhan Allah itu tetap saja Allah, tidak akan menjadi makhluk ketika ia turun ke bumi misalnya. Turun dalam pengertian ruhnya, cahayanya itu ada kelihatan pada orang-orang suci. Nah, manunggaling kaula Gusti itu kira-kira konsep yang seperti itu yang ada di Jawa. Apa bedanya dengan wahdatul wujud? Sama. Hanya saja wahdatul wujud itu bahasa Arabnya,
dan itu aslinya di dalam penjelasan para sufi. Sementara manunggaling kaula Gusti itu sudah menjadi konsep yang khas di Jawa. Dan konsep ini dipakai oleh para sultan. Nah, para sultan itu make loh, Sultan Yogyakarta itu menggunakan istilah saya sebagai sultan manunggalnya itu saya ini khalifah zilullah fil ardi, kira-kira bayangan Tuhan di muka bumi. Tetapi manunggalnya itu juga berarti manunggal raja dengan rakyat. Jadi diterjemahkannya kalau dalam konteks kerajaan itu berarti raja menyatu dengan rakyat. Bukan berarti raja menyatu dengan Tuhan dalam konteks manunggaling kaula Gusti di kerajaan, ya. Tapi sekali lagi itu memang diskusinya agak khusus ya. Mungkin bisa kita lanjutkan secara khusus nanti, Ustaz Iqbal. Terima kasih. Terima kasih Pak Kiai, udah jelas Ya, sekali. Terima kasih. Ya. Saya ini di kolom chat ada pertanyaan. Oh ya. Ya, mungkin bisa saya bacakan Pak Kiai ya. Ini dari Quran surat An-Nisa. Ya, inna kaida syaitani kana dha'ifa, Pak Kiai. Dalam Quran surat Yusuf ayat 28 mengatakan sesungguhnya godaan setan itu lemah. Terkait pembahasan hari ini berarti peran diri kita untuk bisa mengendalikan bisa lebih dominan ya Pak Kiai. Bahkan godaan yang jauh lebih besar itu adalah wanita. Mohon penjelasannya, terima kasih. Itu memang semakin ia punya ilmu yang lebih tinggi, semakin dahsyat juga godaannya. Saya waktu kecil itu membaca buku ya judulnya Godaan Setan. Itu di situ diceritakan bagaimana setan berusaha keras untuk menggoda seorang hamba yang saleh banget. Kiai di pesantren. Aduh, itu kiai itu digoda sama setan, ini susah bener kata setan. Disuruh membunuh gitu, digoda supaya membunuh ya tentu saja dia tidak mau. Gitu. Diminta untuk meninggalkan sembahyang juga tidak bisa, diminta untuk keluar dari Islam apalagi, dan seterusnya. Sangat berat sekali. Nah, tetapi tentu saja godaan setan bisa bermacam-macam. Ya, kalau dalam konteks kisah Nabi Yusuf barangkali digodanya ketika digoda kisah Nabi Yusuf dengan Siti Zulaikha misalnya, digoda oleh nafsu birahi kira-kira antara laki-laki dan perempuan dalam hal ini, meskipun tentu karena Nabi kan tentu saja di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan itu hanya salah satu saja. Kebetulan konteksnya itu adalah konteks surat Yusuf misalnya begitu ya. Tapi bagi saya terus terang malah godaan yang berat sekarang ini nih, saya di Alhamdulillah ini. Godaan bagi saya itu bagaimana gitu supaya saya meluruskan niat bahwa saya ngasuh ngaji, saya bacain kitab, saya dianggap sebagai kiai meskipun saya sendiri tidak ingin sebetulnya disebut kiai itu ya, karena berat kiai itu. Saya lebih suka disebut Kang Oman saja sebetulnya, tapi orang-orang pada nggak mau manggil saya Kang Oman. Padahal di Sunda mah biasa. Yang ngajar kitab itu saya dulu manggil ke Kiai Saifuddin Zuhri itu Akang dulu, bukan Bapak. Akang. Kiai itu kiai saya, ada kedekatan begitu ya. Tetapi ya gimana ya, Pak Suyatno manggil saya Pak Kiai terus gitu, jadi saya nggak bisa nolak gitu. Nah, yang berat bagi saya itu adalah ini godaan bagaimana supaya saya tidak tergoda untuk salah niat tadi. Ya, tentu mudah-mudahan bukan saya saja ya. Nah, ini kan ngaji bidayah, ini ngaji meluruskan hati. Mudah-mudahan. Silakan Pak Yatno. Pak Yatno udah raise hand ini. Baik Pak Kiai, saya akan coba tanya dulu. Tapi pertanyaan bagi orang awam nih Pak Kiai ya, karena saya memang terus terang tadi memberikan harokat, nggak tahu sama sekali kan saya dari pesantren gitu. Ya. Nah, saya mencoba memaknai apa yang tadi disampaikan Pak Kiai mengenai ingin berbuat baik itu kadang-kadang jangan-jangan saya nggak tulus gitu ya.
pernah ada salah satu orang tua menyampaikan, kalau ingin berbuat baik ya berbuat baik sajalah. Masalah nanti itu tulus atau ikhlas itu belakangan. Kalau misalkan kamu mikirin nanti tulus apa enggak dan sebagainya, nanti malah kamu nggak akan pernah berbuat baik. Ya, katanya seperti itu. Nah ini kan tentunya ada kaitannya dengan yang tadi Pak Kiai sampaikan gitu. Nah apakah malah nanti kita nggak ragu gitu ya kan, wah mau berbuat baik jangan-jangan saya ini nggak tulus, jangan-jangan saya ada pamrih dan sebagainya gitu. Nah ini kan kayaknya ada terpisah seperti hanya selaput semi permeable gitu untuk membedakan tulus dan ikhlas dan tidak gitu. Itu cara kita membedakan, katanya sih bisikan pertama itu dari hati, yang kedua dari setan. Nah ini gimana Pak Kiai itu pemahamannya itu? Terus yang kedua mengenai tadi salah niat atau mungkin gini, yang pernah saya alami gitu ya, dan saya melihat orang-orang itu sepertinya ada yang sudah berdoa siang malam tapi doanya alhamdulillah belum terkabul. Ada yang sepertinya doanya hanya gitu-gitu aja tapi terkabul gitu. Itu apakah ada pengaruh dari niat yang tulus tadi Pak Kiai? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Yatno. Jadi kewajiban kita itu adalah hanya berusaha menjalankan apa yang tadi disebut sebagai syariat dan tarekat ya. Yang penting itu ikhtiar meluruskan hati. Lalu bagaimana supaya benar-benar kita mendapatkan hidayahnya, kebaikannya. Innal huda hudallah. Kebaikan itu akan datang sendirinya dari Allah. Makanya saya tadi mengawali juga ya ketika di awal bahwa karena saya mendapat kabar, aduh ini ininya dulu gimana. Yang penting adalah ikuti saja dulu sebisanya. Lalu nanti mendapatkan kebaikannya itu urusan Allah. Mungkin tidak dari kitab ini, mungkin dari yang lain. Begitu juga soal apa yang tadi disampaikan. Saya yang penting luruskan niat dalam hati saya. Ada ini selalu godaan untuk berbelok niatnya, wajar. Karena setan itu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu memang yang selalu yuwaswis gitu, muwaswis. Selalu membuat kita ragu, selalu ya rugi dong bandar nih kalau begini mah, buat terus yang berbuat baik. Sementara dia diam aja, enak aja misalnya, aduh rusak tuh niatnya kalau sudah begitu. Makanya saya pernah menyederhanakan dengan kalimat, mulailah dengan semua ingin memberi. Nanti insya Allah semua akan menerima. Tapi kalau masing-masing kita menuntut ingin menerima, mungkin tidak akan ada satupun yang menerima. Nah, caranya mungkin menerjemahkannya begitu aja. Jadi untuk melurus, memang ikhlas itu berat. Kata Syekh Al-Ghazali ini, niat ikhlas itu adalah ikhlas dari ikhlas itu sendiri. Coba bayangkan. Ikhlas yang benar itu, ikhlas dari ikhlas itu sendiri. Kalau kita bilang, aneh ikhlas kok, udah ikhlas, itu belum ikhlas. Ikhlas itu udah dianggap hilang, dianggap pokoknya memberi, melakukan begitu ya. Kalaupun berilmu, ya sudah saya jalani saja gitu. Tidak ada keinginan misalnya supaya, wih nanti saya keren nih berfoto, kemudian saya capture, kemudian nanti kan saya bikin status, wah nanti kan siswa-siswi saya atau orang-orang ini temannya, wih keren loh, ngaji sekarang keren tuh ikut misalnya. Nah yang begitu-begitu memang ini kalau menurut Al-Ghazali membahayakan hati gitu ya. Nah, untuk membedakannya memang agak sulit, tapi insya Allah yang penting itu adalah ikhtiar saja. Nah, kalau yang keduanya tadi apa? Apa yang keduanya tadi? Saya lupa tadi. Doa. Mengenai kedua, ya doa tentang doa yang kadang-kadang kita udah berdoa siang malam tapi belum terkabul gitu. Ya. Nah, prinsip di dalam doa menurut kitab Al-Azkar, saya belum sempat membacakannya dalam tabarukan. Dalam kitab Al-Azkar karangan Syekh An-Nawawi, kita tidak pernah tahu doa mana yang dikabulkan oleh Allah. Itu mengapa perbanyaklah doa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, aku akan kabulkan. Mana yang mau dikabulkan oleh Allah, kita tidak pernah tahu. Kadang-kadang ada yang kita sudah banyak berdoa, tapi belum dipilihkan oleh Allah. Sementara yang doanya baru dikit aja, sudah dikabulkan oleh Allah. Itu rahasia Allah.
kewajiban kita adalah husnudzon. Kata Allah, ana inda dzanni abdi. Aku itu tergantung sangkaan hambaku. Kalau hambaku meyakini bahwa aku akan mengabulkannya, akan dikabulkan. Tugas kita sebagai manusia begitu aja, Pak Yatno. Gitu ya. Selalu husnuzon, kemudian juga selalu mengupayakan yang terbaik dalam hati kita. Insya Allah, mudah-mudahan dengan ngasuh ngaji ini bareng nih, saya kok merasa tentram sekali, karena saya sebagai pengasuh di pesantren merasa kita ini betul-betul kan ma'isyah kita ya, syariatnya kita ini mendapatkan ma'isyah, gaji katakanlah begitu, berkat dari kehadiran Kiai Ahmad Syaihu, mendirikan pesantren, kemudian ada unit-unit, lalu kita sekarang ngaji bareng, ngaji tradisi yang diwariskan oleh Kiai Syaihu, dan hati kita rasanya sih lapang semuanya. Nah, kebaikannya Allah nanti. Sebetulnya ada di bagian lain, cuma nggak keburu saya baca karena keburu habis waktunya. Bahwa sesungguhnya kebaikannya itu rahasia Allah. Nanti Allah yang akan berikan kepada kita. Cuma jalannya dari mana? Wallahu a'lam. Gitu. Ya, ini ada Pak Hidayat, ada juga Pak Fauzan tadi ya, Ustadz Fauzan. Mau siapa dulu, Ustadz Fatah? Silakan, siapa dulu? Ada Pak Hidayat dulu ya. Setelah Pak Hidayat, Pak Ustadz Fauzan. Silakan Pak Hidayat. Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya muliakan Pak Kiai. Pertanyaan kami, saya adalah ini Pak Kiai, tadi kan dibahas itu tentang hidayah ya. Panjang lebar tentang hidayah, dan kita menjadi ilmu bagi kami. Dan kami kaitkan dengan dalam kehidupan sehari-hari ini Pak Kiai. Kalau kita ngaji kan di depan ustadz, para dai, para ulama, itu kalau menyebutkan hidayah kan itu selalu dikaitkan, selalu disandingkan dengan kata taufik gitu. Dalam menutup salam misalnya billahi taufik wal hidayah, kemudian dalam ceramah-ceramah juga selalu taufik, hidayah, hidayah, taufik. Nah, tetapi tadi dalam kitab yang dibahas ini lebih dominan yang dibahas tentang hidayah dan kaitan yang lain, namun tidak disebutkan tentang taufik gitu. Nah, yang kami tanyakan adalah sejauh mana nih keterkaitan keratan antara taufik hidayah yang selalu disebut-sebut para dai, taufik hidayah. Kemudian apa sih perbedaan antara taufik dan hidayah dan maknanya seperti itu pakai pertanyaan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hidayat. Mungkin sekalian Pak Ustadz Fauzan dulu biar karena waktunya takut keburu habis ya. Silakan Ustadz Fauzan. Baik, terima kasih Pak Kiai. Pertanyaan saya terkait dengan pembahasan tadi yang di halaman 5. Wa yulhika ayat alaka asyaitona wabilan. Ini mungkin selaras dengan ayat Al-Quran wa alladziina aamanu la tulhikum amwalakum wa auladakum fitnah. Yang saya ingin tanyakan adalah kebanyakan orang tua ketika ingin menyekolahkan anaknya, ini orientasinya kadang-kadang arahnya supaya nanti jadi ini jadi itu gitu. Saya jadi ingat masa lalu saya ketika saya mau berangkat sekolah, selalu saya ditekankan oleh ayah saya, mau dikasih uang jajan itu harus membaca nawaitu ta'alluma li ihya'i syari'ati wa izalatil juhala. Itu dulu yang ditekankan. Akan tetapi saya lihat masyarakat sekarang ketika akan mengarahkan anaknya ke pendidikan itu, orientasinya seakan-akan ya tadi ya, innama amwalukum wa auladakum fitnah tadi. Bagaimana meluruskan niat yang sebenarnya Pak Kiai terkait dengan apa namanya tadi yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Ustadz Fauzan, pertanyaan yang amat sangat baik sekali ya, yang sangat stimulatif untuk
memahami lebih jauh lagi tentang niat berilmu ya. Pertama dari Pak Hidayat dulu tentang wabillahi taufiq wal hidayah katanya. Bahkan nama pebulu tangkis juga Taufik Hidayat ya. Ini kok dibaca hanya hidayahnya saja nih dibahas, taufiknya nggak ada ya. Ya tentu karena pertama konteksnya ini sedang membahas kitab Bidayatul Hidayah. Awal dari hidayah itu dari mana? Kalau taufik itu wafiqu taufik. Jadi taufik itu lebih pada nanti itu bagaimana melaksanakan hidayahnya itu. Setelah kita mendapatkan kebaikan, setelah kita mendapatkan ridho dari Allah gitu ya. Nah, itu kita berharap juga mendapatkan bimbingan dari Allah untuk melaksanakan kebaikan. Taufik itu adalah bimbingan untuk melaksanakan kebaikannya. Yang kebaikan itu sendiri adalah hidayah gitu. Kira-kira seperti itu. Cuma konteks kitab ini memang sedang memulainya dengan Bidayatul Hidayah. Mungkin itu ya. Secara sederhananya tentu saja. Mana duluan dong? Taufik dulu, hidayah dulu? Ya hidayah dulu. Bagaimana kita bisa melaksanakan kebaikan? Hidayah. Bagaimana kita bisa mendapatkan taufik? Taufik itu kan ya kita melaksanakan kebaikannya itu sendiri. Tapi kalau hidayahnya nggak ada, apa yang mau dilaksanakan? Hidayah itu paling penting. Itu mengapa hidayah itu ditempatkan sebagai nihayah. Kalau kita Al-Ghazali. Nihayah itu akhir. Akhir tujuan dari kebaikan, puncak achievement, puncak prestasi seorang muslim adalah hidayah. Yaitu ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mencapai itu, ada bidayah. Bidayah itu ya syariat dan juga tarekat begitu ya. Itu yang pertama. Nah kemudian Ustadz Fauzan yang kedua, ini pertanyaannya bagus sekali ya tentang mengapa sekarang itu niat yang ditanamkan oleh para orang tua itu ya itu berbeda dengan apa yang disarankan oleh Imam Al-Ghazali. Saya kira memang ini soal latar belakang pendidikan, ini soal bimbingan dari orang tua, ini soal dari seberapa banyak sih sebetulnya kita sebagai orang tua mendapat asupan dari nilai-nilai spiritual. Saya kok amat yakin, baru mendengar sekilas saja bahwa orang tua ayahanda dari Ustadz Fauzan itu menanamkan bahwa niat belajar itu adalah untuk ihya'uddin, menghidupkan agama, dan untuk izalatul jahl misalnya, menghilangkan kebodohan, yaitu pasti sudah belajar bidayatul hidayah orang tuanya. Nah sekarang kita kan sudah mempelajarinya, oleh karenanya mari kita tanamkan di dalam hati kita sejak sekarang dan kita tanamkan kepada para santri kita, kepada siswa-siswi kita di berbagai unit pendidikan kita, bahwa tanamkan kepada mereka bahwa kalian niat belajar itu harus diluruskan niatnya. Yang pertama, niat untuk menghilangkan kebodohan dari dalam diri kita. Yang kedua, niat untuk menghidupkan nilai-nilai agama yang ditanamkan oleh orang tua kita, oleh guru-guru kita. Dan kemudian yang ketiga juga untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kemarin kita bahas bahwa niat mencari ilmu itu termasuk niat ngasuh ini, mari kita niatkan untuk mensyukuri nikmat bahwa kita sudah diberikan akal dan juga nikmat bahwa kita sudah diberikan kesehatan badan. Maka karena kita diberikan kesehatan akal dan kesehatan badan, kita memanfaatkannya untuk ikut mengaji ini. Kira-kira begitu. Apalagi kalau dikaitkan dengan ya Kiai Ahmad Syaihu kan ya, keterlaluan deh kalau seandainya kita tidak melanjutkan warisan ilmu yang diwariskan oleh seseorang yang justru kita sedang berada sekarang di institusi pendidikan. Gitu. Itu yang paling ingin saya tanamkan. Mengapa saya mengajak ngaji kitab kuning ini. Dulu Kiai Haji Ahmad Syaihu itu meskipun saya sangat menyesal tentu tidak pernah bertemu dengan beliau lah. Bahagia sekali semuanya yang bertemu, apalagi keluarga ya. Bahagia sekali, beliau seorang yang besar. Saya bisa meyakini bahwa beliau tidak belajar dari kitab-kitab yang instan. Saya melihat kitab-kitabnya di yayasan, saya melihat kitab-kitabnya di Kajis. Itu kitab-kitab yang besar, kitab-kitab yang gundul. Ya, tapi itu belajarnya sejak kecil. Iya, nggak apa-apa. Tidak ada kata terlambat di dalam belajar. Jadi jangan dibuang ya Ibu Bapak, kitab-kitab yang gundul yang tidak bisa dibacanya.
coret aja sebisanya lah gitu. Tulis tanggal kapan belajar, nanti setelah 10 tahun, nah ibu bapak akan melihat, dulu saya belajar ini. Tapi jangan untuk berbangga-bangga. Hanya untuk memberikan inspirasi kepada anak-anak kita, bahwa tidak ada kata terlambat di dalam menuntut ilmu. Saya kira demikian barangkali ya, bisa juga ini semacam penutup mungkin, saya nggak tahu. Apakah masih ada pertanyaan Ustadz Fatah? Sebenarnya ada satu pertanyaan, G, di kolom chat ini dari di chat ya? Ya, dari coba saya baca aja supaya cepat. Ini dari Ustazah Saadah ya? Ada. Izin bertanya menyampaikan muskilah. Muskilah itu kesulitan ya. Di dalam proses pembinaan santri terdapat banyak karakteristik santri. Ada yang diarahkan langsung ikut, ada juga yang harus dijelaskan dulu baru mau ikut arahan kita. Ada juga yang memang benar agak berontak namun masih mau ikut arahan, tapi dengan hati yang setengah-setengah dalam melakukan arahan yang kita berikan. Apakah kita boleh memberikan arahan yang sifatnya agak sedikit memaksakan dengan tujuan membentuk good habits, kebiasaan yang baik dan nilai ketaatan pada santri? Ya, ini pertanyaan tentang metodologi mengajar. Menanamkan kedisiplinan itu penting, tapi cara mengajarkan juga itu lebih penting, gitu kan? Al-maddah muhimmah wa tariqah aham minal maddah. Metode itu lebih penting juga ketimbang materinya itu sendiri. Oleh karenanya usahakan tetap metode yang baik. Metode yang baik kalau ustazahnya tidak baik juga kan itu juga tidak akan efektif juga. Karena mudaris itu lebih penting juga daripada thariqah gitu dan seterusnya gitu ya. Kita pernah membahas di Ruhul Mudaris. Jadi untuk Ustazah Saadah, saya kira kita usahakan semaksimal mungkin memberikan pendidikan kepada santri-santri kita dengan cara yang paling santun, bil mau'izatil hasanah, dengan kata-kata yang baik, bil hikmah dengan cara yang bijak. Lalu kok ada juga tetap saja yang nolak? Jangankan kita, Rasulullah aja ketika berdakwah itu ada masyarakat di Taif yang melemparinya. Terus gimana dong kita? Kita nyerah. Nggak apa-apa, ma'ana illal balagh, bilang aja ke dalam hati kita, bilangnya ma'ana illal balagh, aku ini sekedar menyampaikan, gitu, bahwa hidayahnya itu innal huda hudallah, itu urusan Allah gitu, tapi kewajiban kita adalah menyampaikan dengan cara yang baik ya. Saya kira begitu. Kalau agak memaksa ya, memaksanya jangan memaksa dalam pengertian yang buruk ya, tetapi memaksa dalam pengertian terus jangan bosan-bosan untuk mengingatkan santri-santri kita. Saya kira demikian. Baik, Ustaz Fatah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak, Kiai. Ini jamnya udah sedikit lewat ya, lewat 5 menit, tidak apa-apa. Baiklah, semoga apa yang kita pelajari bersama Pak Kiai Oman jadi ilmu yang bermanfaat, berkah, yang dapat kita tularkan kepada santri kita semuanya. Amin ya Allah. Marilah kita tutup pertemuan majelis taklim pada siang hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.